Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah Industri Jasa Keuangan Islam Non-Bank akan mempresentasikan tentang perusahaan penjaminan syariah pada Jamkrindo Syariah yang beranggotakan Ismail Aziz, Natasha Rifa, Livia Syahadatul, Iqbal, dan Ega Firial. Langsung saja, presentasi akan dimulai dari Ismail Aziz. Perkembangan industri keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia yang ingin mengembangkan industri di bidang keuangan syariah. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan, terutama sejak berakhirnya Asian Financial Crisis pada tahun 1997. DPR bersama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Undang-Undang perbankan syariah tersebut menjadi tonggak pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan baik konvensional maupun syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai institusi yang menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari Financial Safety Net Frameworks, keberadaan program penjaminan simpanan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah sekaligus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai salah satu upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada konsep perusahaan penjaminan syariah. Pertama, ada definisi perusahaan penjaminan syariah. Perusahaan penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Nah, perusahaan penjaminan syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Selanjutnya ada ruang lingkup usaha perusahaan penjaminan syariah. Yang pertama ada penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada penjaminan pinjaman kepada anggota. Yang ketiga penjaminan kredit dan atau penjaminan program kemitraan dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Dan yang keempat ada kegiatan lain. Kegiatan usaha lain lembaga penjamin. Yang pertama ada penjaminan atas surat utang, yang kedua penjaminan pembelian barang secara angsuran, yang ketiga penjaminan transaksi dagang, yang keempat penjaminan pengadaan barang dan jasa, yang kelima penjaminan bank garansi, yang keenam penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, yang ketujuh penjaminan letter of credit, yang kedelapan penjaminan kepabeanan atau custom bond, yang kesembilan penjaminan cukai, dan yang kesepuluh ada pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Yang kedua POJK, yaitu 1 Peraturan OJK Nomor 3/POJK 05/2013 tentang laporan bulanan jasa keuangan bank. Yang kedua ada Peraturan OJK Nomor 5/POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjaminan. Yang ketiga Peraturan OJK Nomor 6/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Yang keempat ada Peraturan OJK Nomor 7/POJK 05/2014 tentang pemeriksaan lembaga penjaminan. Selanjutnya ada SOJK, yaitu Surat Edaran OJK Nomor 11/SOJK 05/2013 tentang laporan bulanan perusahaan penjaminan kredit. Kemudian ada Fatwa DSN MUI, yaitu Fatwa Nomor 74/DSN MUI /1/2009 tentang penjaminan syariah. Selanjutnya, fungsi lembaga penjamin syariah. Lembaga penjamin syariah berkewajiban untuk terus memperluas hubungan dengan para stakeholders guna menjelaskan
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS mengemban dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan ikut serta dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Melalui pola penjaminan LPS ini, penggunaan APBN dapat diminimalisasi karena yang dikedepankan adalah penanganan atau penyelesaian bank gagal dilakukan dengan dana yang terkumpul dari industri perbankan. Setiap bank yang beroperasi di wilayah RI wajib menjadi peserta penjaminan LPS dan membayar premi yang besarnya ditetapkan dalam UU LPS. Keberadaan lembaga seperti LPS juga menjadi best practice di negara-negara lain. Semua aktivitas LPS dalam menjalankan fungsinya menjamin simpanan nasabah menyimpan dan turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan. Juga ditunjukkan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah sehingga mampu mendorong industri perbankan syariah agar dapat memiliki daya saing yang sama dengan industri perbankan konvensional. Selanjutnya, sejarah Jamkrindo Syariah. Pada tanggal 19 September 2014, Perum Jamkrindo mendirikan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang disingkat menjadi Jamsyar. Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Penjaminan Jamkrindo Syariah resmi beroperasi pada tanggal 7 November 2014. Untuk memaksimalkan bisnis penjaminan syariah, maka Jamsyar mendapatkan izin produk suretyship dari OJK. Dan pencatatan produk surety bond, custom bond, dan kontrabank garansi melalui surat OJK pada tanggal 15 Januari 2015. Untuk memperluas layanan bisnis Jamsyar, maka pada tanggal 23 Januari 2015, Jamsyar mendapatkan izin pembukaan kantor cabang di Medan, Bandung, dan Surabaya dari OJK RI nomor S/27/NBB.223/2015. Hal tersebut menjadi momentum bagi Jamsyar dalam memperluas pangsa pasar penjaminan. Seiring dengan kebutuhan penjaminan pada daerah yang dianggap potensial, Jamsyar didukung oleh Syariah Office Channeling atau SOCH yang direncanakan sebanyak 7 dan mulai beroperasi dengan dibantu oleh kantor-kantor cabang Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia. Visi dari perusahaan Jamkrindo Syariah ini adalah menjadi perusahaan penjamin syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Untuk mencapai visi tersebut, misi dari perusahaan Jamkrindo Syariah ini diantaranya melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia, memberikan layanan luas dan berkualitas tinggi, memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah. Untuk mekanisme di Jamkrindo Syariah ini yaitu Jamkrindo Syariah sebagai penjamin atau kafil akan memperkenalkan produknya kepada penerima jaminan atau makful lahu. Lalu ada pihak lainnya yaitu terjamin atau asyil akan mengajukan permohonan pembiayaan dan penjaminan kepada penerima jaminan atau makful lahu. Di saat yang sama pula akan mengajukan langsung kepada Jamkrindo Syariah sebagai penjamin atau kafil. Selanjutnya, penerima jaminan atau makful lahu akan mengajukan permohonan penerbitan SP2K atau Surat Persetujuan Prinsip Kafalah kepada Jamkrindo Syariah. Jamkrindo sendiri memiliki dua sistem penjaminan yaitu CIC dan CBC. CIC atau Conditional Automatic Cover. Setelah Jamkrindo menyetujui untuk memberikan jaminan dengan sistem CIC, maka Jamkrindo akan langsung menerbitkan SK atau sertifikat kafalah dan memberikannya kepada penerima jaminan atau makful lahu. Lalu selanjutnya adalah sistem penjaminan cash by cash atau CBC. Pada
Sistem CBC ini setelah penerima jaminan atau makful lahu mengajukan permohonan penerbitan SP2K kepada Jamkrindo Syariah, Jamkrindo Syariah melakukan proses administrasi permohonan penerbitan SP2K. Selanjutnya, Jamkrindo melakukan analisis kelayakan makful lahu. Jika sudah dinilai cukup layak, maka akan dilakukan penerbitan SP2K dan disampaikan ke makful lahu. Selanjutnya, makful lahu akan memberikan persetujuan SP2K dan permohonan kepada Jamkrindo Syariah. Setelah itu, Jamkrindo Syariah menerbitkan SK atau sertifikat kafalah dan menyampaikannya kepada penerima jaminan atau makful lahu. Produk penjaminan syariah terbagi ke 8 jenis. Yang pertama ada kafalah pembiayaan umum, yang kedua kafalah pembiayaan multiguna, yang ketiga ada kafalah pembiayaan mikro, yang keempat ada kafalah pembiayaan konstruksi dan penyediaan barang dan jasa, yang kelima ada surety bond, yang keenam ada customs bond, yang ketujuh ada kontrabank garansi, dan yang terakhir yang kedelapan ada kafalah pembiayaan pemilikan rumah dengan FLPP. Selanjutnya, penerapan Good Corporate Governance Jamkrindo Syariah. Langsung saja ke latar belakang penerapan Good Corporate Governance di Jamkrindo Syariah. Jadi mereka ini memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG tadi secara konsisten dan berkelanjutan di dalam perusahaan. Implementasi GCG ini merupakan fondasi penting untuk menggapai visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan penjamin syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Penerapan GCG di PT Penjamin Jamkrindo Syariah ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terus Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga, Nomor 3 POJK 05 2017 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin. Dalam mengimplementasikan GCG, perusahaan berpedoman pada 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Transparansi adalah keterbukaan, akuntabilitas yang dimaksud adalah kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap pihak di perusahaan. Lalu pertanggungjawaban adalah pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian ada kemandirian, yaitu dikelola secara profesional, dan kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders. Baik, selanjutnya ada implementasi GCG. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah difokuskan pada 9 poin utama. Yang pertama ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal. Yang ketiga penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola informasi. Yang keempat penerapan kebijakan, remunerasi, dan fasilitas lain. Yang kelima transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan lembaga penjamin. Yang keenam rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan. Yang ketujuh pengungkapan kepemilikan saham. Yang kedelapan pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota direksi lain dan atau pemegang saham lembaga penjamin tempat anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut menjabat. Serta yang terakhir yang kesembilan ada pengungkapan hal-hal penting lainnya. Selanjutnya laporan penerapan GCG. Pelaksanaan penerapan GCG dilaporkan bersamaan dengan laporan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
yang juga diikutkan dalam Annual Report Awards. Penilaian penerapan GCG dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk penilaian tahun buku 2017 disampaikan ke OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 54/SEOJK 05/2017 tentang laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin. Dampak COVID-19 terhadap perusahaan Jamkrindo Syariah. WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV. Penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, baik dari sisi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini dari sisi keuangannya sedang tidak stabil bahkan tidak dapat keuntungan sehingga banyak perusahaan yang memilih untuk gulung tikar yang diakibatkan COVID-19 ini. Lain halnya dengan perusahaan Jamkrindo Syariah. Menurut Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau Jamsyar, Gatot Suprabowo mengatakan bahwa di tengah pandemi Jamsyar masih eksis dan mencatat hasil kinerja menggembirakan. Meski tidak sebesar tahun 2019, aset Jamsyar sampai per April ini tumbuh signifikan sebesar 1,2 triliun atau tumbuh sebesar 14,09% dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Hal ini tidak terlepas dari program Digital Guarantee yang ditetapkan sudah meminimalisir dampak PSBB. Kalaupun pandemi ini diprediksikan belum membaik sampai akhir tahun, Jamkrindo Syariah masih eksis walaupun dengan keuntungan yang kecil. Tantangan yang dihadapi Jamkrindo Syariah saat ini adalah mencari peluang, terutama untuk non-cash loan. Sesuai dengan POJK mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan penjaminan, pada periode tersebut, nilai tingkat kesehatan adalah sebesar 1,2 yang berarti Jamsyar berada pada kondisi yang sangat sehat. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi perekonomian, di mana pemerintah telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka Jamsyar juga membuat kajian dampak COVID-19 terhadap kinerja di tahun 2020 dengan 3 skenario. Dalam skenario moderat, Jamsyar mengasumsikan pandemi berakhir pada akhir tahun dan perusahaan bisa berjalan pada awal tahun. Sesuai dengan asumsi tersebut, maka IJK cash basis ditargetkan mencapai 318 miliar dari target semula sebesar 400 miliar. Beban klaim diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 114 miliar dari anggaran semula sebesar 93,5 miliar. Atas klaim tersebut, diharapkan Jamsyar mendapatkan recovery sebesar 34,9 miliar. Pendapatan investasi juga diproyeksikan menjadi sebesar 55,5 miliar dari target semula 58,5 miliar. Untuk mengimbangi berkurangnya pendapatan dan peningkatan beban klaim, maka Jamsyar melakukan efisiensi biaya berupa beban operasional, beban umum, dan administrasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan laba tahun mencapai 40 miliar dari target semula sebesar 53 miliar. Meski menurun dari target, namun laba tersebut tetap tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 36,5 miliar atau tumbuh sebesar 9,59%. Di saat pandemi COVID-19 ini, perusahaan berupaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan secara maksimal dengan mengadakan kegiatan peduli COVID-19 dengan memberikan 1.200 paket sembako pada awal April 2020 dan saat Ramadan Jamkrindo Syariah mewujudkan empatinya dengan memberikan bantuan sembako ke 60 yayasan atau lembaga sosial di wilayah kantor Jamsyar
antara lain Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, hingga Pulau Sulawesi. Jumlah santunan Jamsar berupa sembako untuk 60 panti asuhan senilai Rp249.240.000. Sekian dan terima kasih.